Halo sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu berada dalam kondisi sehat dan diberkati Tuhan dalam melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kita. Selamat bertemu kembali di channel Keluarga Pandu dalam program Studi Alkitab. Studi Alkitab kita kali ini terambil dari Injil Lukas pasal 4 ayat 42 sampai dengan 44. Sebelum mendengarkan penjelasan saya, silahkan sahabat-sahabat keluarga Pandu membaca teks Alkitabnya terlebih dulu. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk membantu mengembangkan channel ini, supaya channel ini bisa bermanfaat untuk siapa saja. Menarik membaca Lukas 4. Narasi ini dimulai dengan pencobaan terhadap Yesus di padang gurun, setelah dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di sungai Yordan. Pencobaan terhadap Yesus di padang gurun mengingatkan kita pada pencobaan yang juga dialami Israel selama perjalanan di padang gurun. Berbeda dengan Israel yang sering memberontak terhadap Allah, Yesus justru menunjukkan kesetiaannya kepada Bapanya dalam 3 pencobaan yang dialaminya selama di padang gurun. Setelah dicobai, penulis Injil Lukas dengan jelas menunjukkan bahwa Yesus mulai melakukan pelayanannya di rumah-rumah ibadat. Lukas 4 ayat 15 dapat dikatakan menjadi pengantar terhadap bagian-bagian berikutnya yang mengisahkan perjalanan Yesus dari rumah ibadat yang satu ke rumah ibadat yang lain. Dikatakan sebagai pengantar karena Nazaret dan Kapernaum adalah kota-kota yang ada di wilayah Galilea. Pernyataan bahwa semua orang memuji dia mungkin adalah gambaran umum karena di Nazaret Yesus dihalau keluar dari kota itu. Berbeda dengan sikap orang-orang di Kapernaum dan mungkin juga di kota-kota lain di Galilea. Berbeda dari pelayanan di Nazaret yang lebih menekankan pengajaran yang kuat dengan kritik, di Kapernaum dalam pelayanannya Yesus lebih menonjolkan pembebasan dan penyembuhan. Inilah alasan orang-orang di Kapernaum ingin menahan Yesus agar tidak meninggalkan mereka. Setelah memberitakan Injil di rumah-rumah ibadat di Galilea, Yesus kemudian berpindah ke rumah-rumah ibadat di Yudea, sebagaimana dikatakan di ayat 44. Lukas menunjukkan dengan jelas bahwa Yesus tidak terpukau dengan setiap pujian atau kekaguman yang orang tunjukkan atau berikan kepadanya. Yesus tidak terlalu peduli apakah dia akan diterima atau ditolak oleh orang-orang yang mendengarkan penginjilannya. Baginya, yang utama adalah Injil harus diberitakan, dan Injil itu diberitakannya dari rumah ibadat yang satu ke rumah ibadat yang lain. Pernyataan penulis Lukas bahwa setelah fajar menyingsing, Yesus pergi ke tempat sunyi, mengingatkan pembaca pada narasi di awal 4, yaitu Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Kata Yunani eremon topon memang secara harfiah berarti tempat sunyi atau sepi atau terpencil atau tidak berpenghuni. Eremon juga kadang diartikan sebagai padang gurun. Orang yang pergi ke tempat seperti ini biasanya mencari ketenangan atau ingin menyendiri karena ingin terbebas dari gangguan. Yesus tidak peduli apakah di padang gurun dia akan diuji kembali oleh iblis atau tidak. Menyepi ke padang gurun telah menjadi bagian dari keputusannya dalam melaksanakan pelayanannya. Lukas memang tidak secara eksplisit mengatakan bahwa Yesus menyepi untuk berdoa. Dalam narasi yang paralel, Markuslah yang mengatakan bahwa Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Namun dari pola yang sama yang ditunjukkan Yesus, para penafsir mengatakan bahwa tujuan Yesus mencari tempat yang sepi adalah untuk berdoa. Dan kitab-kitab Injil memang sering menggambarkan menyendiri atau menyepi dan berdoa sebagai bagian dari kebiasaan Yesus di tengah pelayanannya, seperti yang digambarkan dalam Lukas 5 ayat 16. Beberapa penafsir mengatakan bahwa padang gurun atau tempat sepi adalah gambaran dari pencarian kehendak ilahi. Jadi bagi penulis Injil Lukas, Yesus tetap mencari kehendak Allah di tengah-tengah pujian dan popularitas yang mulai didapatkannya. Meskipun bagi orang percaya, Yesus datang ke dalam dunia untuk melakukan kehendak Allah dan misinya adalah misi Allah. Namun bagi Yesus, kehendak Allah yang sesungguhnya harus tetap dicari.
Mencari di sini tidak berarti bahwa Yesus sama sekali tidak mengetahui apa kehendak Allah. Dengan menyepi, Yesus terus menghubungkan dirinya dengan Allah agar dia tetap berkonsentrasi pada kehendak Allah dan semakin diteguhkan oleh pelayanan mewujudkan kehendak Allah, bukan mencari popularitas dari manusia. Jika di Markus murid-muridnya yang mencarinya dan menemukannya, karena banyak orang mencari Yesus, di Lukas tidak ada pengantara antara Yesus dan orang-orang yang membutuhkan Yesus. Mereka yang membutuhkan Yesus berusaha sendiri mencari dan menemukan Yesus. Penggunaan kata epesetun dari epi dan seteo yang secara harfiah berarti mencari sambil bertanya, mengandung maksud bahwa orang-orang ini mencari secara intensif atau serius, atau sungguh-sungguh mencari, atau mencari dengan penuh semangat. Mungkin ini juga cara penulis Injil Lukas menggambarkan bagaimana seharusnya orang beriman mencari Yesus di dalam hidupnya. Namun setelah mereka menemukannya, mereka ingin menahan Yesus bersama mereka. Mereka tidak ingin dia meninggalkan mereka. Kata katechon dari katecho memiliki makna memegang erat atau mempertahankan atau menghalangi. Jadi mereka ingin Yesus tetap ada bersama-sama dengan mereka. Mereka tidak ingin Yesus pergi melayani orang lain di tempat lain. Saat itu Yesus ada di wilayah Kapernaum. Dia baru saja selesai mengajar di rumah ibadat di Kapernaum dan dilanjutkan dengan menyembuhkan ibu mertua Simon dan juga banyak orang lain. Dapat dikatakan bahwa mereka menahan Yesus karena mereka ingin Yesus melakukan lebih banyak lagi penyembuhan di Kapernaum atau di wilayah Galilea. Mereka melakukan hal itu karena mereka tidak memahami misi Yesus. Namun Yesus mengatakan bahwa dia juga harus memberitakan Injil Kerajaan Allah di kota-kota lain selain Galilea, khususnya Kapernaum. Dengan kata lain, orang-orang yang ada di kota-kota lain juga harus mendengarkan kabar baik dari Kerajaan Allah, karena Yesus diutus untuk memberitakan kabar baik kepada semua orang di semua kota. Kata kerja euangelisastai dari euangeliso lebih tepat diterjemahkan menginjili atau memberitakan Injil ketimbang berkhotbah. Penggunaan kata dei menunjukkan bahwa pemberitaan Injil Kerajaan Allah di kota-kota lain itu tidak bisa terhindarkan atau harus terjadi. Dalam tradisi Kristen, dipahami bahwa hal itu harus dilakukan karena sudah menjadi ketetapan Allah dan sering dimaknai sebagai sebuah kewajiban moral. Selanjutnya dengan menggunakan kata memberitakan Injil Kerajaan Allah di kota-kota lain dari apostelo, penulis Injil Lukas menghubungkan Yesus dengan Bapa yang mengutusnya atau mempercayakannya tugas tersebut dan merupakan wujud ketatan Yesus kepada Bapa yang mengutusnya. Apostelo dimaknai sebagai mengirim seseorang atau kelompok untuk melakukan misi yang telah ditentukan oleh si pengutus. Karena kabar baik itu milik kerajaan Allah atau berasal dari Allah, maka Yesus harus taat kepada Allah sang pemilik kabar baik tersebut. Penulis Injil Lukas menunjukkan dengan jelas bahwa orang lain dimanapun perlu mendengarkan Injil Kerajaan Allah. Karena itu, seorang misionaris atau pekabar Injil mempunyai tanggung jawab secara moral untuk menyampaikan Injil Kerajaan Allah itu kepada semua orang. Untuk itu, seorang pekabar Injil harus membuka diri untuk pergi ke berbagai tempat untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah tersebut. Ayat 44 memberikan kejelasan bahwa kota-kota lain itu adalah kota-kota di Yudea. Karena berdasarkan informasi di ayat 44, Yesus memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Beberapa penafsir meragukan penyebutan Yudea di sini. Ada yang mengatakan bahwa mungkin maksud Yudea di sini dalam arti yang luas dari Palestina, dan itu berarti mencakup Galilea. Ada juga penafsir yang mengatakan bahwa penyebutan Yudea di sini adalah berkaitan dengan tanah orang Yahudi. Dengan demikian, pelayanan Yesus di sini harus dipahami lebih sebagai penyajian narasi secara geografis, bukan secara kronologis. Dengan begitu, penulis Injil Lukas ingin menunjukkan bahwa sejak awal Yesus telah memberikan perhatiannya dalam melayani seluruh tanah Israel. Penulis Lukas memberikan pengajaran penting melalui narasi ini. Pertama,
Orang tidak pernah tahu apakah seorang pekerja atau pelayan memiliki waktu yang cukup untuk istirahat atau memulihkan keletihannya ataukah tidak. Selama mereka tahu seseorang memberikan pelayanan yang baik, mereka hanya membutuhkan pelayanan yang baik itu. Karena itu orang percaya harus bisa mengatur waktu untuk dapat beristirahat, terutama dalam mendekatkan diri dengan Tuhan. Relasi dengan Tuhan harus selalu dibangun, bahkan ketika orang beriman sedang berada di puncak apresiasi yang diberikan orang kepadanya. Jangan karena alasan memberikan pelayanan yang baik kepada gereja atau masyarakat, orang percaya tidak mempunyai waktu dalam membangun relasi pribadi dengan Tuhan. Dalam kaitan dengan hal ini, pelajaran kedua adalah jangan lupa untuk selalu mencari maksud dan kehendak Tuhan dalam hidup setiap orang percaya. Untuk itu, dalam membangun relasi yang intim dengan Tuhan, berusahalah memahami kehendak Tuhan agar orang percaya tidak bertindak hanya menurut kehendaknya sendiri. Ketiga, orang percaya diingatkan agar sungguh-sungguh mencari Tuhan di dalam hidupnya jika memang orang percaya tahu bahwa mereka membutuhkan Tuhan dalam hidup mereka. Carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh sampai Dia menyatakan karyanya untuk kehidupan orang percaya. Tetapi jangan pernah berusaha membatasi pekerjaan Tuhan hanya untuk dirinya sendiri. Setiap orang percaya bahkan terpanggil untuk menghadirkan karya Tuhan juga untuk orang lain. Demikian studi Alkitab kita kali ini. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk semakin memahami firman Tuhan ini dan melakukannya di dalam hidup kita hari demi hari. Tuhan memberkati kita.